Halo, jumpa lagi bersama kami. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan renungan Kidi. Kamis 9 September 2021 dengan tema Paulus atau Saulus. Kita membaca dari Kisah Para Rasul 13 ayat 9. Tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Kita baca renungan ya. Hai Mel, kamu melihat Didi? Tanya Kiki kepada Melati. Rupanya Kiki lupa bahwa Melati ingin dipanggil Jasmine, karena dalam bahasa Inggris Jasmine artinya melati. Melati pura-pura tidak mendengar. Lalu Kiki tersadar dan mengulang memanggil dengan Jasmine. Barulah Melati menjawab, "Oh, Didi dipanggil oleh Bu Guru." Adik-adik, Saulus dan Paulus adalah orang yang sama. Saulus adalah nama dalam bahasa Ibrani dan Paulus dalam bahasa Yunani. Nah, ada di bagian Alkitab sebutan nama Paulus dimulai. Mari kita membaca Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai 12. Demikian firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 13 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Judulnya Saulus dan Barnabas di Pulau Siprus. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat ke Seleukia, dan dari situ mereka berlayar ke Siprus. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadat orang Yahudi. Dan Yohanes menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar-Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memang memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu menghalangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus itu juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Adik-adik, Saulus dan Barnabas tiba di Pulau Siprus, wilayah Yunani. Orang-orang Ibrani yang hidup di wilayah Yunani biasanya memiliki nama Yunani, terjemahan dari nama Ibrani mereka, seperti Bar-Yesus, seorang tukang sihir bangsa Yahudi, memiliki nama Elimas dalam bahasa Yunani. Sejak itu, Saulus disebut dengan nama Yunani, Paulus. Adik-adik, setiap kita mempunyai nama. Ada juga nama panggilan yang berbeda dengan nama lengkap kita. Orang mengenal kita bukan hanya dari nama kita, melainkan juga dari perbuatan kita. Adik-adik, mari kita punya sikap yang baik sehingga nama kita tercermin dari apa yang kita lakukan, yang kita berbuat dalam kehidupan kita. Sekarang Chris akan mengakhiri dengan berdoa.
Bapa di surga, siapapun namaku, aku mau terus belajar menjadi anakmu yang baik. Tolonglah aku mewujudkannya dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Amin. Ya, Tuhan memberkati adik-adik sekalian dalam perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dadah! Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.